Bukan sebuah kebetulan Anda mendengar video ini. Ada pesan penting untuk Anda. Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi Dia sering sengaja membuatmu menunggu, karena ada sesuatu dalam hidupmu yang hanya bisa dipulihkan lewat proses ini. Dengarkan baik-baik. Ada orang yang rajin berdoa tetapi hidupnya tidak bergerak. Ada yang setia ke gereja tetapi keuangannya macet. Ada yang mengaku percaya tetapi mulutnya setiap hari menabur keluhan. Hari ini firman Tuhan akan membongkar satu akar yang sering disembunyikan dan jarang dibereskan. Jika akar ini dicabut, aliran berkat akan kembali mengalir. Jika akar ini dipelihara, doa sebesar apapun akan terasa berat. Jangan kemana-mana. Apa yang akan Anda dengar bukan untuk menghibur daging, tetapi untuk membangunkan roh. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita tidak datang untuk dipuji, tetapi untuk dikoreksi. Kita tidak datang untuk dielus, tetapi untuk dibentuk. Kita tidak datang untuk mencari pembenaran, tetapi untuk menerima kebenaran. Tema yang Tuhan taruh hari ini sederhana tetapi tajam, berhenti mengeluh. Firman ini mengubah keadaan keuangan. Banyak orang Kristen berbicara tentang iman, mujizat, dan terobosan. Tetapi sedikit yang mau menundukkan lidahnya. Banyak yang menabur doa, tetapi dengan mulut yang sama menabur keluhan. Banyak yang berharap perubahan, tetapi mempertahankan kebiasaan lama yang sedang Tuhan benci. Hari ini Tuhan berbicara dengan tegas karena Dia mengasihi. Keluhan bukan sekadar kata-kata. Keluhan adalah sikap hati. Keluhan adalah bahasa ketidakpercayaan. Keluhan adalah bentuk pemberontakan yang halus. Banyak orang tidak sadar bahwa keluhan adalah dosa yang sering disamarkan sebagai curhat, realita, atau kejujuran. Tetapi di hadapan Tuhan, keluhan adalah penolakan terhadap kedaulatannya. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa generasi yang gagal masuk tanah perjanjian bukan karena kurang mujizat, tetapi karena lidah yang tidak terkendali. Mereka melihat laut terbelah. Mereka makan mana setiap hari. Mereka minum air dari batu. Tetapi mereka binasa karena keluhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini bukan perjanjian lama saja. Ini peringatan keras bagi gereja masa kini. Bersungut-sungut bukan masalah kecil. Ini masalah besar di mata Tuhan. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Keluhan menutup aliran berkat. Saudara, dalam ekonomi kerajaan Allah, perkataan memiliki kuasa. Mulut bukan hanya alat komunikasi, tetapi pintu hukum rohani. Apa yang keluar dari mulut Anda menentukan apa yang diizinkan masuk dalam hidup Anda. Tuhan bekerja dengan firman. Iblis bekerja dengan kebohongan. Manusia sering tidak sadar sedang memberi otoritas melalui perkataannya sendiri. Ketika seseorang berkata terus-menerus, hidup saya susah, uang selalu kurang, bisnis saya hancur, keluarga saya berat, negara ini kacau, maka sebenarnya dia sedang mengikat dirinya sendiri dengan perkataannya. Iman tidak bertumbuh dalam atmosfer keluhan. Mujizat tidak tinggal di rumah yang penuh sungut-sungut. Amsal berkata dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Ini hukum rohani, bukan ancaman, bukan motivasi. Hukum. Anda menanam dengan lidah, Anda menuai dengan hidup. Banyak orang bertanya, mengapa saya sudah doa bertahun-tahun tapi tidak ada terobosan? Mengapa usaha saya mentok? Mengapa pintu rezeki terasa tertutup? Jawabannya sering sederhana tapi menyakitkan. Tuhan tidak menutup pintu Anda, lidah Anda yang menguncinya. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Keluhan adalah bentuk ketidakpercayaan. Saudara yang terkasih, iman sejati bukan hanya percaya di mulut, tetapi tunduk di lidah. Banyak orang berkata, saya percaya Tuhan sanggup. Tetapi setelah itu berkata lagi, tapi ekonomi sulit, tapi harga naik, tapi pelanggan sepi, tapi peluang tertutup. Setiap kata tapi setelah iman adalah penyangkalan iman itu sendiri.
Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 6-8. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati bukan hanya soal keputusan. Mendua hati sering keluar lewat keluhan. Anda tidak bisa berkata Tuhan setia tetapi terus-menerus mengeluh seolah Tuhan lalai. Jika Tuhan sudah memelihara Anda sampai hari ini, siapa yang memberi hak kepada Anda untuk meragukan pemeliharaannya besok? Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini silakan like, komen dengan amin dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Dengarkan baik-baik bagian ini. Banyak orang mengira masalah keuangannya ada di luar dirinya. Padahal masalahnya ada di mulutnya. Apa yang akan saya sampaikan berikut ini akan menentukan apakah doa Anda selama ini sedang didengar atau justru ditolak secara halus. Keluhan mematikan disiplin dan tanggung jawab. Keluhan membuat orang merasa menjadi korban. Ketika seseorang merasa korban, dia berhenti bertanggung jawab. Ketika tanggung jawab mati, berkat berhenti. Orang yang terus mengeluh akan selalu menyalahkan keadaan, pemerintah, keluarga, pasangan, rekan kerja, gereja bahkan menyalahkan Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah memberkati mentalitas korban. Tuhan memberkati orang yang mau bertobat dan berubah. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Perhatikan urutannya. Mendengarkan, melakukan, baru berkat menyusul. Keluhan membuat orang berhenti mendengarkan dan berhenti melakukan. Yang tersisa hanya bicara. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini silakan like, komen dengan amin dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Ekonomi kerajaan Allah tidak bergerak dengan emosi. Ekonomi dunia bergerak dengan pasrah. Ekonomi kerajaan Allah bergerak dengan ketaatan. Dunia berkata kondisi menentukan hasil. Tuhan berkata iman dan ketaatan menentukan hasil. Banyak orang berkata, saya mengeluh karena memang realita berat. Tetapi iman tidak menunggu realita berubah. Iman mengubah realita. Firman Tuhan berkata dalam Roma 4 ayat 17. Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Abraham tidak mengeluh tentang tubuhnya yang sudah tua. Dia tidak mengeluh tentang rahim yang tertutup. Dia memuliakan Tuhan dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Jika Anda ingin keuangan berubah, berhentilah mengeluh dan mulailah menyelaraskan lidah dengan firman. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini silakan like, komen dengan amin dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Sekarang dengarkan ini dengan roh yang terbuka. Ada orang yang tidak miskin karena kurang uang, tetapi karena lidahnya terus memanggil kemiskinan. Di bagian ini Tuhan akan memberi jalan keluar yang praktis dan rohani sekaligus. Langkah profetik berhenti mengeluh. Pertama sadari dan akui. Jangan bela diri. Jangan rasionalisasi. Akui di hadapan Tuhan bahwa keluhan sudah menjadi kebiasaan. Kedua, bertobat secara spesifik. Katakan, Tuhan ampuni saya karena saya mengeluh tentang rezeki. Tuhan ampuni saya karena saya meragukan pemeliharaanmu. Ketiga, ganti keluhan dengan pengakuan iman. Setiap kali mulut ingin mengeluh, hentikan dan ganti dengan firman. Contoh, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan sumber hidupku, bukan pekerjaanku. Tuhan membuka jalan di padang gurun. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bukan puisi. Ini deklarasi iman. Keempat, disiplin ucapan syukur. Ucapkan syukur bahkan sebelum keadaan berubah. Ucapan syukur adalah bukti iman. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini silakan like, komen dengan amin dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Mengapa ucapan syukur membuka berkat?
Ucapan syukur memposisikan Tuhan sebagai Raja dan Anda sebagai ciptaan yang tunduk. Keluhan menempatkan diri Anda sebagai hakim atas Tuhan. Itulah sebabnya keluhan sangat serius. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, "Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bukan karena segala hal itu baik, tetapi karena Tuhan baik di tengah segala hal." Orang yang mengeluh berkata, "Aku akan bersyukur kalau sudah diberkati." Orang yang beriman berkata, "Aku bersyukur karena aku percaya berkat sedang dikerjakan." Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Keluhan mengajar anak dan generasi salah arah. Saudara, keluhan bukan hanya merusak hidup pribadi, tetapi menurunkan pola pikir yang salah ke generasi berikutnya. Anak belajar bukan dari nasihat, tetapi dari percakapan sehari-hari. Jika setiap hari yang mereka dengar adalah, "Tuang susah, hidup berat, kerja capek," maka Anda sedang mewariskan mentalitas kekurangan. Tuhan memanggil kita menjadi saluran berkat, bukan pewaris keluhan. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Sekarang dengarkan baik-baik penutup ini. Jika Anda sungguh-sungguh berani berhenti mengeluh mulai hari ini, bukan hanya keuangan yang berubah, tetapi arah hidup Anda akan diputar balik. Banyak orang ingin doa terjawab. Sedikit yang mau mulutnya disucikan. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan sanggup memberkati Anda. Pertanyaannya, apakah Anda bersedia menutup pintu keluhan dan membuka pintu iman? Hari ini pilihannya jelas. Tetap mengeluh dan berjalan memutar di padang gurun yang sama. Atau bertobat, menundukkan lidah, dan melangkah ke tanah perjanjian. Firman ini tidak akan bekerja bagi orang yang hanya mendengar. Firman ini akan bekerja bagi orang yang taat. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa bersepakat di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang bukan sebagai orang yang merasa benar, tetapi sebagai anak-anak yang rindu dibenahi. Kami datang bukan membawa alasan, tetapi membawa kerendahan hati. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya, agar firman MU bukan hanya kami dengar, tetapi mengubah akar hidup kami. Tuhan, kami mengakui, banyak kali kami mengasihi berkat, tetapi lalai menghormati prinsip MU. Kami ingin hasil, tetapi sering menolak proses. Kami ingin perubahan, tetapi mempertahankan kebiasaan lama. Hari ini kami berdiri di hadapan MU, dan kami berkata dengan jujur, Tuhan, ubahkan kami, bukan hanya keadaan kami. Bapa, di hadapan hadirat MU yang kudus, kami mengakui satu dosa yang sering kami anggap kecil, tetapi Engkau anggap serius, yaitu dosa keluhan dan sungut-sungut. Kami mengaku, kami sering mengeluh tentang keuangan, kami sering mengeluh tentang pekerjaan, kami sering mengeluh tentang usaha, kami sering mengeluh tentang hidup. Seolah Engkau tidak setia, seolah Engkau lalai, seolah Engkau tidak berdaulat. Tuhan, hari ini kami bertobat, bukan bertobat di bibir, tetapi bertobat dari hati. Kami menyesal, bukan karena takut akibat, tetapi karena kami melukai hati-Mu. Ampuni kami ya Bapa, karena dengan lidah kami telah membatalkan doa-doa kami sendiri. Ampuni kami, karena dengan perkataan kami telah mengundang roh kekurangan dan mengusir damai sejahtera. Dalam nama Yesus, kami menolak mentalitas korban, kami menolak roh mengeluh, kami menolak kebiasaan bersungut-sungut, kami menolak cara berpikir dunia yang selalu menyalahkan keadaan. Tuhan Yesus, sucikan hati kami, bersihkan pikiran kami, tata ulang pola pikir kami, agar selaras dengan kerajaan Allah, bukan dengan sistem dunia. Kami mau belajar berkata, Tuhan Engkau cukup, sebelum kami melihat kecukupan. Kami mau belajar bersyukur, sebelum keadaan berubah. Kami mau belajar percaya, bahkan ketika jalan belum terlihat. Tuhan, cabut dari hidup kami
setiap kepahitan karena kekurangan. Cabut setiap iri hati. Cabut setiap keluhan tersembunyi. Cabut setiap ucapan negatif yang selama ini kami anggap wajar. Kami tidak mau lagi hidup dengan iman di mulut, tetapi ketakutan di lidah. Kami mau hidup dengan iman yang utuh, dari hati sampai perkataan. Sekarang bersama-sama, dengan iman dan otoritas rohani, kita naikkan deklarasi iman. Aku adalah anak Allah, bukan budak kekurangan. Aku ditebus oleh darah Kristus, bukan dikuasai oleh sistem dunia. Aku tidak hidup dari keluhan. Aku hidup dari firman Tuhan. Aku tidak ditentukan oleh keadaan. Aku ditentukan oleh janji Allah. Mulutku bukan alat mengeluh. Mulutku alat deklarasi iman. Perkataanku bukan kutuk. Perkataanku adalah benih berkat. Dalam nama Yesus, aku menutup pintu kemiskinan. Aku membuka pintu hikmat. Aku membuka pintu disiplin. Aku membuka pintu ketaatan. Aku membuka pintu berkat. Sekarang kita deklarasikan secara spesifik. Dalam nama Yesus Kristus, aku menolak kekurangan yang berkepanjangan. Aku menolak hutang yang menekan. Aku menolak kebocoran keuangan. Aku menolak roh malas dan penundaan. Aku menerima hikmat dari Tuhan untuk mengelola uang dengan benar. Aku menerima disiplin untuk menabur dan menabung. Aku menerima keberanian untuk bekerja dan berusaha. Aku menerima strategi ilahi yang tidak berasal dari kepanikan, tetapi dari tuntunan Roh Kudus. Tuhan adalah sumber penghasilanku, bukan manusia, bukan sistem, bukan situasi ekonomi. Aku percaya Tuhan membuka pintu yang tidak bisa ditutup manusia dan menutup pintu yang menjerumuskanku. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Bapa, hari ini kami memutus setiap pola lama yang tidak berkenan, pola bicara lama, pola pikir lama, pola hidup lama, pola mengeluh turun-temurun yang mungkin kami warisi dari keluarga dan lingkungan. Dalam nama Yesus, kami putuskan sekarang, kami tidak mewariskan keluhan kepada anak-anak kami. Kami tidak mewariskan ketakutan kepada generasi berikutnya. Kami mewariskan iman. Kami mewariskan ucapan syukur. Kami mewariskan keberanian. Kami mewariskan ketaatan. Tuhan, mulai hari ini, aku menjaga lidahku. Aku berpikir sebelum berbicara. Aku menyelaraskan perkataanku dengan firman MU. Ketika situasi sulit, aku tidak mengeluh. Aku berdoa. Ketika uang terasa sempit, aku tidak bersungut. Aku bersyukur. Ketika jalan terasa tertutup, aku tidak panik. Aku percaya. Aku percaya. Tuhan bekerja bahkan ketika aku tidak melihat. Tuhan menyiapkan bahkan ketika aku tidak mengerti. Bapa, kami menutup doa ini, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan iman yang bangkit. Kami percaya, hari-hari ke depan tidak lagi sama. Bukan karena keadaan langsung berubah, tetapi karena kami sudah berubah. Kami percaya, ketika lidah kami ditundukkan, langit terbuka. Ketika keluhan dihentikan, berkat menemukan jalannya. Ketika iman diucapkan, terobosan bergerak. Dalam nama Yesus Kristus, kami terima damai sejahtera. Kami terima hikmat. Kami terima pemulihan. Kami terima kecukupan. Kami terima kelimpahan untuk menjadi saluran berkat, bukan untuk kesombongan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan seluruh jemaat yang percaya berkata, Amin, Amin, Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.